Siapa yang semalam masih galau karena chattingnya centang dua tapi pada kita? Tapi apa yang terjadi? Hal itu nggak pernah diasah, nggak pernah dipelihara oleh orang tua ataupun guru. Karena dengan bayi insecure, ada nggak bayi yang lahirnya insecure? Bayi depresi ada nggak? Bayangkan kalau kita ketemu bayi yang depresi. Begitu dia belajar jalan, jatuh. Bayangkan kalau bayinya lahir depresi, apa yang terjadi? Mama nggak usah dah belajar jalan, aku ke-trigger. Bahasanya kan sekarang anak-anak begitu. Aku ke-trigger. Siapa yang cepat boleh pulang? Padahal dia sedang mindful untuk drawing, untuk merasakan gesekannya pensil warna. Tapi yang cepat baru yang dapat nilai bagus. Mulai hilang letak bajunya dia untuk menikmati momen itu. Lalu dia punya teman. Temannya pada main futsal, sementara dia suka Lego. Temannya bilang apa? Kay bukan gengku kalau Kay gak mau main sama aku. Ya enggak? Akhirnya dia kehilangan jati dirinya bahwa dia suka Lego. Dia ngikutin mau temannya dibandingkan aku gak punya teman. Mulai hilang free-will-nya sedikit demi sedikit. Lalu dia mulai punya pacar. Sayang, kalau kamu jemput aku pakai mobil baru aku mau. Itu juga kalau mobil listrik. Apa yang dia pikirkan? Bahwa yang kaya yang akan dapat pacar cantik. Yang biasa-biasa aja yang hatinya baik belum tentu. Lalu kemudian dia bekerja. Semakin baik sama atasan, semakin naik jabatan. Lalu apa yang dia pelajari? Kalau saya menjilat, baru saya dapat tempat. Pertanyaan saya, kemana diri kita yang sudah diberikan 3 atau 4? Kita memelihara dengan apa? Makanya kalau orang yang disebut dengan sehat mental, itu adalah salah satu cirinya pikirannya jernih, hatinya tenang, jiwanya lega. Bapak dan Ibu, yuk kita ulangi lagi ya. Tidak membaca bahasa tubuh, tidak mendengar perasaan, tidak punya waktu mendengar aktif. So gimana mau kenal anak pertama kita karakternya kayak gimana kalau kita nggak kenal diri kita sendiri? So gimana kenal anak nomor 2 kita kebutuhannya apa atau keinginannya apa? So gimana kita kenal karakter suami kita kalau kitanya belum beres? Jangan-jangan diri kita yang kecil masih terperangkap dalam tubuh kita yang besar ini, itu yang disebut dengan inner child. Jangan-jangan selama ini diri kita yang kecil mengasuh anak kecil. Kebayang nggak kalau anak kecil mengasuh anak kecil? Sudah mama bilang, tahu nggak mama dulu tuh juga sama kayak kamu, dimarahin sama nenekmu, tapi mama nggak kayak gini tuh. Anak kecilnya yang lagi berantem sama anak kecil. Kalian jangan ribut, kata bu gurunya. Bu guru juga capek, bu guru juga punya hati. Anak kecil lagi berantem dengan 15 anak kecil di kelas. Belum dengan anak kecil lainnya. Belum dengan anak kecil yang tidur dengan kita, suami kita. Kita tidak pernah tahu apa yang masih belum beres dengan dirinya. Itu yang disebut dengan inner child. Gitu. Jadi udah dasar kamu lambat, otak udang. Ya, ayo mari kita praktekkan. Ayo kita pasang tangan seperti nyetempel ke muka kita. Otak udang, lambat, bodoh, goblok, nggak bisa diatur. Kalau muka masih bisa nggak dicuci tintanya? Bayangkan kalau itu stempel yang langsung masuk ke dalam hati anak kecil. Gimana cara ngapusnya? Itulah yang disebut dengan inner child. Ketika dia mendapat perlakuan yang tidak baik di masa kecil, itu akan menjadi core belief. Cara dia mandang dunia bahwa dia nggak diterima dengan baik, bahkan dari orang terdekatnya, yaitu ibunya yang nyetempel dia otak udang. Kemudian mulai ngancam, awas kalau kamu kayak gini tak lapor sama bapak ya.
Terus udah kamu minta telepon miss-nya nanti, ya mulai gaya ngancam. Kemudian nasehatin, makanya jadi anak tuh gini, nanti Tuhan marah loh. Sekarang ayo colek temannya di sebelahnya, tepuk pundak temannya, yuk. Temanku, ayo tepuk pundak temannya. Temanku, jangan nasehatin aku kalau perasaanku lagi nggak enak. Itu nggak mempan, itu nggak guna. Tepuk tangan dulu. Jadi kerasa nggak ketika anak dinasehatin ketika matanya masih siksikan gitu? Masuk nggak kira-kira nasihat kita tentang dalil-dalil ayat-ayat suci dan tentang surga neraka, masuk nggak? Nggak masuk. Dia siksikan, apalagi sambil makan dia marah. Gangguan cemas pertama yaitu ditinggal mati, masuk neraka dan lain sebagainya. Seolah Tuhan kita tuh tukang hukum. Dia nggak punya koneksi dengan Tuhan. Kemudian menghibur, ya udah, sekarang jangan nangis. Ini uang, mau nak beli ciki. Kita nggak diajarin untuk menyelesaikan masalah, gitu. Kemudian berikutnya mulai nyindir. Ya iyalah, kamu nggak bisa, orang kerjaan yang main handphone terus. Ya, anak mulai nggak punya tempat yang nyaman di rumah, dan kemudian kita mulai menganalisis. Kayaknya kalau kamu kayak gini terus, kamu nggak bisa berhasil. Yakin mama 100%, gitu ya. Ini gaya populer. Dimulai dari merasa tidak ada yang menerima satu. Kamu duduk di situ, ya orang saya nggak browsing katanya kalau ke psikolog kayak begitu. Jadi dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan gitu loh. Beda sama orang yang benar-benar memang merasakan seperti itu. Nah jadi ini sumber konfliknya di sini. Apel lah, era surat-suratan lah gitu kan. Sekarang mereka udah tinggal WhatsApp, jadi bahasanya makanya disebut kurang ajar kadang-kadang. Bu, ngajar nggak hari ini bu? Ya. Karena bahasanya memang pakai begitu. Sedangkan kita dulu harus bimbingan tuh ketok pintu, kadang ditolak lah. Hubungan kita, interaksi kita sama anak remaja kita pun beres. Baik ini bapak ibu guru, orang tua di sekolah maupun dengan orang tua yang di rumah. Dan apa yang kita berikan pada anak itu adalah sesuatu yang saya bilang tadi berkaitan satu sama lain di otaknya, saling menggabungkan satu sama lain. Tempatnya lain, ayo kita bersaing dengan apapun yang ada di luar sana dengan rumah yang kita punya di dalam. Jadi PR kita adalah membuat rumah yang nyaman sehingga dia punya tempat untuk pulang nyaman, gitu ya, di hati yang hangat, hati orang tua yang hangat. Kemudian kesediaan anak berkomunikasi dengan orang tua dan kepuasan anak terhadap kontrol orang tuanya. Ya, jadi ini komunikasi efektif. Akan menyendiri di rumah, kemudian tidak mau cerita dengan orang lain, itu dia sebut dengan depresi. Wah, terima kasih banyak. Kan stres yang normal biasanya teman-teman rasakan. Lalu juga mengarah pada pemikiran mengakhiri hidup atau sudah ke perilaku untuk melukai atau mengakhiri hidup. Ya, saja hal tersebut tidak dipicu oleh hanya satu faktor, tapi mungkin saja diperkeruh dengan faktor-faktor lainnya sehingga muncullah klimaksnya yaitu ingin mengakhiri hidup, gitu ya. Mungkin ini adalah hal yang masih tabu dibicarakan sampai pada akhirnya kita sadar waktu sendiri boleh, tapi jangan terlalu larut ya. Teman-teman perlu untuk keluar, setidaknya mengutarakan apa yang kalian rasakan dan pikirkan kepada orang-orang terdekat, ya, dan sebagainya. Lalu berikutnya adalah lakukan hobi atau kegiatan yang membuat teman-teman bersemangat. Ya, kalau misalnya adik-adik di sini, kalau kalian memang suka main game, silakan main game, tapi jangan over ya. Jika misalnya teman-teman suka berolahraga, bisa senam, bisa juga lari pagi, bisa melakukan aktivitas yang sederhana seperti yoga, meditasi, gitu ya. Lalu dari dan Kakak terima kasih kesempatannya. Masalah yang sedang saya alami, pertama ulangan akhir semester yang sudah semakin dekat. Pas yang gini semakin dekat lagi, kurang lebih lagi minggu depan. Emosi saya biasa aja. Fisiknya saya, perubahan fisik yang saya alami mudah cemas gara-gara kepikiran ulangan. Cara yang saya lakukan possible way-nya belajar
secukupnya dan belajar dengan sesuai keinginan, istirahat yang cukup, dan melakukan kegiatan yang disukai. Terima kasih, hebat sekali. Tepuk tangan Bapak Ibu. Nah, adiknya ini luar biasa sekali, mampu mengidentifikasi apa yang saat ini sedang dialami. Nah, biasanya kita malu-malu atau bahkan kita berdiskusi. Lalu juga kita di Denpasar ya, kita punya namanya layanan Lisa Helpline. Tapi layanan ini sedang maintenance. Dulunya layanan ini dihubungi oleh banyak sekali, 12 tahun. Mereka menghubungi kita, mereka cerita, mereka curhat, pengen sampai kepada stakeholder pemegang kebijakan. Volume anggaran kesehatan dan pendidikan seyoganya adalah yang tertinggi di Indonesia. Cara berpikirnya apa? Bagaimana menciptakan generasi sehat dan pendidikan yang baik? Kita akan mengulang kembali kepada zaman penjajahan. Kita bodoh akan dijajah, kita sakit juga akan dijajah secara mental. Itu satu. Yang kedua, saya sharing dari kajian ilmu lain Bu, tetapi matching juga. Saya kebetulan mengajar filosofis Bu, filsafat, Demanda of Science kan. Tetapi kajian saya begitu mendengar ada COVID 2019-2020 awal, saya mulai sudah berpikir. Saya belajar dari sejarah. Ini nih adik-adik guru terutama pengetahuan sejarah Bali. Kita mengalami Gering Agung, peristiwa besar yang notabene seperti sekarang ini mendunia. Kita dulu Nusantara setiap kurang lebih 1 abad sekali. Itu catatan sejarahnya. Seyogianya kita dari belajar sejarah seharusnya tidak panik. Mengapa tidak panik? Karena itu pasti akan terjadi, itu maksudnya. By sistem oleh Allah. Kita harus merenung apa kesalahan kita, umat manusia, lalu diuji oleh Tuhan. Hanya kadang-kadang kita tidak terima. Kalau sudah jelek pasti tidak diterima Bu. Kalau sudah baik, yes, thank you very much. Maksud saya merenung evaluasi diri. Itulah saya senang menyebutkan dari tema ini, yaitu dari diri sendiri. Kalau kita ke belakang, janin dalam perut itu adalah dari proses itu juga harus diperhatikan. Saya bukan dokter, bukan bidan, tetapi logikanya kan dari sana akan membawa karakter juga. Sengaja kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekaligus kami mengucapkan selamat Hari Guru Nasional kepada semua para pahlawan tanpa tanda jasa yang sudah hadir pada hari ini. Akhir kata kami tutup para Santi. Om Santi Santi Santi.